Setelah melihat sesuatu yang buruk, Boruto kebingungan tentang kejadian tersebut. Momoshiki mengatakan, bahkan walau hanya sekilas, sepertinya kau bisa melihat yang sama yang sudah kulakukan. Boruto dalam hati mengatakan, tapi semua kejadian tadi tak ada yang kukenal. Apa itu artinya? Itu adalah kejadian di masa depan. Boruto kemudian mengingat perkataan Momoshiki. Waktu itu Momoshiki mengatakan kepada Boruto, mata biru itu pada akhirnya akan merenggut segalanya darimu. Sementara itu Naruto mengatakan kepada Amado, sepertinya aku paham. Untuk membangkitkan putrimu Akebi kembali, jujur reinkarnasi karma itu diperlukan. Jadi kau memodifikasi karma Kawaki untuk itu, benar bukan? Amado menjawab, ya. Shikamaru mengatakan kepada Aida, maaf mengganggumu lagi Aida, tapi orang seperti apa Akebi yang asli itu? Misalnya apa ada kemungkinan kalau dia itu berbahaya dan punya niat jahat terhadap Konoha? Aida mengatakan, pertanyaan yang aneh untuk kau tanyakan padaku. Tapi dari yang kulihat, dia hanya seorang gadis biasa. Setidaknya dia jauh berbeda dari Delta. Amado mengatakan, kau kira aku mau meruntuhkan dunia shinobi? Aku tak tahu bagaimana kalian memandangku. Tapi aku hanyalah warga biasa. Aku bahkan bukan shinobi. Shikamaru mengatakan, ini mungkin kedengaran aneh. Tapi jujur saja, pengungkapan ini agak mengecewakan bagiku. Walau aku sendiri juga memiliki anak. Jadi aku paham perasaanmu. Naruto mengatakan, mau bagaimanapun, ini urusan pribadi antara Amado dan Kawaki, dan karena itu tak akan membahayakan desa. Aku tak berniat untuk ikut campur. Tapi kenapa kau merahasiakan ini? Amado mengatakan, karena itu bukan urusanmu. Memang apa yang bisa kau lakukan untuk membantuku, Tuan Hokage? Aku hanya ingin melanjutkan pekerjaanku dengan hati-hati, khususnya karena Kawaki membenci karma. Sambil melihat segel karma yang ada di telapak tangan kirinya, Kawaki mengatakan, aku benci karma. Itu benar, aku hanya memikirkan bagaimana cara menyingkirkannya, karena aku menganggap itu adalah penyebab utama semua hal yang buruk selama ini terjadi padaku. Tapi aku salah, penyebab sebenarnya adalah para Otsutsuki yang payah itu, yang memberikan karma ini padaku. Jika bukan gara-gara mereka, aku mungkin juga tak akan jadi bulan-bulanan para monster dengan kemampuan gila ini. Dan paling pentingnya, nyawa Tuan Hokage tak akan dalam bahaya. Jawablah satu pertanyaanku, Amado. Putrimu yang mau kau bangkitkan dengan karmaku ini, kau berani bersumpah dia tak akan menjadi semacam Otsutsuki baru? Amado melepas kacamatanya dan mengatakan, kalau boleh jujur, aku sebenarnya tak tahu akan jadi seperti apa hasilnya. Karena ini belum pernah dilakukan. Satu hal yang pasti ku tahu adalah ini adalah pilihan terakhirku. Aida mengatakan kepada Shikamaru, hei Shikamaru sayang, aku lelah. Bisa kita sudahi saja? Naruto mengatakan, ya. Aida dan yang lain memang baru saja tiba di Konoha. Shikamaru mengatakan, benar juga. Maaf sudah mengabaikan kebutuhanmu. Aida mengatakan, tidak apa. Kami juga harus cepat beradaptasi dengan kehidupan baru kami. Kita bicara lagi besok. Kemudian Boruto berbaring di tempat tidurnya dan mengingat perkataan Momoshiki. Waktu itu Momoshiki mengatakan, mata biru itu pada akhirnya akan merenggut segalanya darimu. Keesokan harinya, Boruto, Kawaki, Aida, dan Daimon makan bersama. Sambil makan, Boruto mengatakan kepada Aida, agak canggung menanyakan ini. Tapi, kalau kau mau berpacaran dengan Otsutsuki, kalau begitu aku juga termasuk calon kan? Jadi kenapa kau pilih pria jutek seperti Kawaki? Daimon mengatakan, kau ini pernah ngaca atau tidak? Jangan sampai aku harus mengatakannya padamu, bro. Boruto mengatakan kepada Daimon, hei, aku tidak tanya kau. Sambil kesal, dalam hati Boruto mengatakan, sial, hampir saja. Aku hampir berpikir untuk membunuh bocah itu. Aida mengatakan, tentu saja kau juga hebat, Boruto. Tapi lihat, kau baru 12 tahun dan aku sudah 16. Boruto mengatakan, apa? Cuma itu saja. Bukankah usia tidak penting? Daimon mengatakan, itu sebabnya aku bilang tadi karena wajahmu. Boruto marah mendengar perkataan Daimon dan hampir keceplosan mengatakan sesuatu yang buruk. Kawaki mengatakan kepada Aida, hei, belum lama ini kau bekerja sama dengan Code, bukan? Kau memakai dia untuk mendekatiku. Dia membenciku sampai ke tulang. Ditambah aku ini makanan Jubi. Tapi dia bilang dia tak akan mau mendekatiku. Jauh berbeda darimu. Kau menjual Boruto pada Code, bukan? Sebagai ganti keselamatanku. Karena kerjasama antara kau dan Code tak akan pernah terjadi tanpa perjanjian semacam itu. Jadi Aida merasa baper dan senang karena Kawaki memanggil namanya. Kawaki lanjut mengatakan, wajahmu menunjukkan kalau aku benar. Daimon mengatakan, wow Kawaki, kau cerdas juga ternyata, walau tampangmu begitu. Boruto mengatakan, jadi kau tak peduli padaku karena aku cuma makanan Jubi? Yang benar saja. Kawaki mengatakan, sudah kuduga. Semua orang yang menginginkan sesuatu dariku, semuanya adalah sampah. Daimon mengatakan, hei, sebaiknya kau juga jaga kata-katamu. Kau mau makananmu ku keluarkan semua dari perutmu? Boruto mengatakan, tunggu dulu, kalian berdua, kurasa akulah yang paling berhak untuk marah. Aida mengatakan, di sini jumlah gadisnya kurang.
Aku tak bisa mengekspresikan diriku dengan baik jika seperti ini. Eda kemudian menyuruh mereka untuk memanggil Sarada dan Sumire ke tempat Eda sekarang. Sarada pun disuruh ke tempat Eda oleh Konohamaru. Sementara Sumire disuruh Boruto ke tempat Eda menggunakan alat komunikasi. Delta ingin pergi bersama Sumire ke tempat Eda, namun Sumire melarangnya. Katasuki akan benar-benar mengawasi Delta kali ini. Shikadai pun juga akan ke tempat Eda, karena Shikadai tidak terpengaruh dengan pesona Eda. Shikadai juga sudah mendapat izin dari ayahnya, yaitu Shikamaru. Namun saat melihat Eda, Shikadai terpengaruh dengan pesona Eda. Eda pun menyuruh Shikadai untuk pulang saja. Sarada berpikir bahwa Shikadai kemarin tidak terpengaruh pesona Eda adalah karena dia tidak melihat Eda dengan jelas. Shikadai menuruti perintah Eda dan pergi. Sarada berusaha tak melihat langsung ke mata Eda supaya tidak terpengaruh. Eda menyambut Sarada dan Sumire, lalu mengajak mereka bicara ke tempat yang jauh dari para laki-laki. Eda, Sarada, dan Sumire pun pergi ke kamar. Boruto yang tidak bersama mereka mengatakan apa mereka akan baik-baik saja. Kawaki mengatakan kalau dia coba macam-macam, kita langsung hajar saja. Dari awal memang itu tujuan kita di sini. Daimon mengatakan itulah kalimatku Kawaki. Kau paham situasinya bukan? Boruto mengatakan kalian berdua berhentilah saling memancing. Aku rasa Eda tak ingin satupun dari kita saling berkelahi. Sementara itu Eda sedang curhat dengan Sarada dan Sumire. Eda mengatakan aku tak bisa saat dia tepat di depanku. Aku jadi merasa aneh dan membatu. Aku bahkan tak bisa melihat langsung ke wajahnya. Walau begitu, reaksi ini juga akan membuatku merasa senang, karena tak ada orang lain di dunia yang bisa membuat jantungku jadi berdebar-debar seperti ini. Aku merasa ini seperti cinta sejati. Bagaimana menurutmu, Sarada? Dalam hati Sarada mengatakan, gadis ini apa benar? Dia hanya memikirkan itu. Kedengarannya bodoh sekali. Sarada mengatakan kepada Eda, iya memang, aku paham kok. Aku rasa itu terjadi pada semua orang saat mereka menemukan cinta sejati. Melihat mata Eda, Sarada merasakan kekuatan yang sangat besar. Sumire menanyakan kepada Eda, aku boleh panggil kau Eda? Eda menjawab, tentu saja Sumire, aku akan senang. Sumire mengatakan, terima kasih. Jadi apa yang kau sukai dari Kawaki? Eda mengatakan dia seorang Otsutsuki yang tak akan terpengaruh kemampuanku. Itu sudah jelas. Tapi kalau harus jujur, aku sendiri juga tak tahu kenapa dadaku jadi terasa sesak hanya karena memikirkan dia. Lewat alat komunikasi, Sumire mengatakan kepada Eda bahwa Sarada, dengarkan aku dengan tenang. Jangan tunjukkan reaksi apapun. Ini cuma firasat. Tapi apa kau tidak terpengaruh dengan pesona Eda, Sarada? Dalam hati, Sarada mengatakan, aku sama sekali tak menyadarinya karena terlalu tegang. Tapi aku mungkin tidak akan apa-apa. Aku tak terpesona olehnya. Masih melewati komunikasi telepati, Sumire mengatakan, benar kan? Jadi Sarada, entah kenapa aku sepertinya juga tak terpengaruh. Sarada mengatakan, tapi bagaimana? Apa yang terjadi? Kenapa kita berdua tidak terpengaruh? Sumire mengatakan, tetaplah tenang Sarada, jangan terlihat panik. Dengar, jika Eda sampai tahu soal ini, pasti akan jadi sangat buruk. Eda mengatakan, kau sendiri bagaimana Sarada? Sarada mengatakan, apa maksudmu? Eda mengatakan, kau tahu bagaimana menurutmu soal Boruto? Sarada terkejut dengan pertanyaan Eda. Lewat komunikasi telepati, Sumire mengatakan kepada Sarada, pura-puralah kau terpesona olehnya. Jangan sampai dia tahu. Sarada menanyakan, memang kenapa? Itu buruk? Sumire mengatakan, coba pikir. Mereka yang menjadi terpikat pada Eda bahkan tak akan bisa berpikir untuk menyerangnya. Tapi kita berdua pasti bisa menyerangnya. Jikanya ada kemungkinan besar kalau Eda akan menganggap kita sebagai resiko keamanan baginya. Eda menanyakan kepada Sarada, Sarada, kau tidak enak badan? Sarada mengatakan, tidak, aku tidak apa-apa. Aku cuma tidak bisa. Jantungku terus saja berdebar. Eda mengatakan, aku sungguh benci kemampuan terkutuk ini. Karena kemampuan ini, aku tidak bisa punya pacar dengan normal. Aku bahkan tak bisa berharap memiliki teman normal. Sementara itu, Boruto sedang bermain video game bersama Daimon. Sumire memberitahu Shikamaru lewat alat komunikasi bahwa dirinya dan Sarada tidak terpengaruh pesona Eda. Shikamaru mengatakan, kau bilang kau tidak terpengaruh pesona Eda, Sumire. Dan Sarada juga. Sumire mengatakan sepertinya begitu, walau aku tak tahu apa sebabnya. Shikamaru menanyakan apa Eda tahu. Sumire mengatakan tidak, sepertinya dia masih belum menyadarinya. Shikamaru mengatakan, dengar, pastikan kalian tidak ketahuan, khususnya oleh Daimon. Jika pesonanya tidak mempan pada kalian, itu artinya kalian bisa membunuh Eda. Kau paham maksudku? Kalau mereka sampai tahu, nyawa kalian mungkin dalam bahaya. Sumire mengatakan, ya, dan aku juga sudah memberitahu Sarada. Shikamaru menanyakan, apa kau sudah bicara dengan Boruto dan Kawaki? Sumire menjawab, tidak, masih belum. Shikamaru mengatakan, sebaiknya kau jangan beritahu siapapun lagi. Siapa tahu ada yang tanpa sengaja membocorkannya. Sementara itu, Sarada mengatakan kepada Eda bahwa
Eda, aku tak berani berharap menjadi nomor satumu. Aku tahu itu mustahil dan aku bukan Otsutsuki. Jadi bagaimana kalau kita menjadi teman normal saja? Shikamaru mengatakan, dengar, aku akan terus mengawasi